Let's take a moment and ask ourselves. Pernah gak sih kita menunda tugas yang sebenarnya penting, tapi malah akhirnya menghabiskan waktu berlama-lama scrolling di media sosial? Atau pernah gak sih kita makan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu tuh gak sehat, tapi tetap kita pilih hanya karena lagi pengen saat itu? Atau pernah gak sih kita membeli sesuatu secara impulsif, padahal kita tahu kita sebenarnya nggak benar-benar membutuhkannya? Kalau dipikir-pikir, kebiasaan kecil seperti ini sering terjadi dan terasa sangat normal. Tapi ternyata, semua itu punya penjelasan ilmiahnya. Otak manusia pada dasarnya dirancang untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa tidak nyaman. Hal ini dipengaruhi oleh neurotransmitter, terutama oleh dopamin, yang berperan dalam menciptakan perasaan reward atau kepuasan. Ketika kita mendapatkan kepuasan secara instan, otak akan melepaskan dopamin yang membuat kita merasa senang dalam jangka waktu pendek. Namun, jika hal ini terjadi berulang kali, paparan terhadap reward yang cepat dapat mengubah pola kerja otak kita sehingga kita menjadi lebih sulit untuk menahan dorongan impulsif. Penelitian dalam bidang neuroekonomi oleh Jonathan Cohen dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ketika kita dihadapkan pada pilihan antara sekarang atau nanti, sebenarnya ada dua sistem dalam otak kita yang saling bekerja. Satu sistem mendorong kita untuk mengambil keputusan secara cepat dan emosional yang mengarah pada pilihan yang memberi kepuasan instan. Sementara itu, sistem lainnya bekerja lebih rasional dengan mempertimbangkan konsekuensi dan manfaat dalam jangka panjang. Namun, dalam banyak situasi, dorongan untuk mendapatkan hasil yang instan seringkali lebih kuat. Kita secara alami terdorong untuk memilih sesuatu yang bisa memberikan rasa senang sekarang juga, tanpa harus menunggu atau melalui proses yang panjang. Dan fenomena ini dikenal sebagai instant gratification. Instant gratification adalah dorongan psikologis untuk merasakan kesenangan atau kepuasan secara langsung tanpa menunggu atau harus berusaha lebih. Artinya, kita cenderung memprioritaskan kepuasan jangka pendek yang sifatnya itu sementara dibandingkan manfaat jangka panjang yang sebenarnya lebih besar. Fenomena ini muncul di berbagai aspek kehidupan, mulai dari teknologi yang kita gunakan sehari-hari, cara kita berbelanja, cara kita belajar, sampai bagaimana kita mengambil keputusan kecil maupun keputusan besar tanpa kita sadari. Dan yang membuatnya ini menarik adalah ini bukan sekedar kebiasaan modern, tetapi sesuatu yang secara perlahan-lahan membentuk ulang cara kita berpikir, merespon, dan memaknai proses dalam hidup kita. Untuk memahami ini lebih dalam, dilakukan penelitian oleh Walter Mischel, seorang profesor dari Stanford University pada tahun 1960-an. Dan dalam penelitiannya, anak-anak usia sekitar 4-5 tahun diminta masuk untuk ke sebuah ruangan secara bergantian. Di atas meja diletakkan satu buah marshmallow. Mereka diberi dua pilihan, memakannya sekarang atau menunggu beberapa menit sampai peneliti kembali dan mereka akan mendapatkan dua marshmallow sebagai hadiah. Sederhana memang, tapi dari situ terlihat sesuatu yang sangat mendasar tentang manusia, yaitu tentang kemampuan untuk menunda kepuasan. Penelitian lanjutan beberapa puluh tahun kemudian menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak langsung makan marshmallow cenderung memiliki hasil hidup yang lebih baik di kemudian hari, baik dalam segi prestasi akademik, kemampuan mengelola emosi, maupun perencanaan jangka panjang dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mampu untuk menahan diri. Kalau kita lihat kehidupan kita sekarang, hampir semua hal dibuat untuk bisa kita dapatkan secepat mungkin. Mau hiburan, tinggal scroll. Mau makan, tinggal klik-klik aja. Mau beli sesuatu, tinggal check out. Bahkan dalam hitungan detik, kita bisa berpindah dari satu hal ke hal yang lain tanpa perlu benar-benar berhenti. Dan tanpa kita sadari, kita jadi terbiasa dengan pola yang seperti ini. Terbiasa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cepat, terbiasa mencari sesuatu yang langsung terasa menyenangkan, dan terbiasa meninggalkan sesuatu ketika hasilnya tidak langsung terlihat. Dari kebiasaan kecil yang terlihat sepele ini, dampaknya sebenarnya jauh lebih besar dari yang kita kira. Dampak yang pertama, mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan.
Instant gratification membuat kita lebih mudah memilih apa yang terasa enak sekarang dibandingkan apa yang sebenarnya lebih baik untuk kita di masa depan. Seperti memilih sesuatu yang menyenangkan daripada yang penting, membeli sesuatu secara impulsif daripada mempertimbangkannya dengan matang, atau menunda hal yang seharusnya diselesaikan sekarang. Dampak yang kedua, meningkatkan stres dan kecemasan. Ketika kita terbiasa mendapatkan semuanya dengan cepat, kita jadi lebih sulit menerima proses yang membutuhkan waktu. Hal-hal yang tidak langsung terjadi bisa lama-kelamaan menimbulkan frustasi dan memicu rasa tidak sabar, mudah gelisah, bahkan stres. Dampak yang tiga, mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Ketika kita terbiasa dengan kepuasan instan, kita jadi cenderung menginginkan respons yang cepat, termasuk dalam hubungan. Kita ingin dipahami dengan cepat, didengar dengan cepat, direspon dengan cepat. Padahal dalam hubungan yang sehat justru membutuhkan waktu, kesabaran, dan komunikasi yang dalam. Lalu dampak terakhir yang paling sering kita alami adalah prokrastinasi. Kita menunda hal-hal yang penting karena ada pilihan yang terasa lebih mudah dan menyenangkan. Scroll terasa lebih ringan daripada bekerja. Rebahan terasa lebih nyaman daripada berusaha. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan ini perlahan mengurangi disiplin dan menghambat perkembangan diri kita. Dan di titik ini, kita mulai sadar bahwa masalahnya bukan sekedar kebiasaan kecil, tapi pola yang terus kita ulang tanpa kita sadari. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa keluar dari pola ini? Mengatasi instant gratification bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Tapi hal ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena untuk melawan instant gratification, kita perlu membangun suatu kemampuan yang berlawanan, yaitu delayed gratification. Delayed gratification adalah bentuk dari self-control, yaitu kemampuan untuk menahan diri dari kepuasan yang bisa didapatkan sekarang demi mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Sederhananya, ini adalah kemampuan untuk memilih sesuatu yang mungkin membutuhkan waktu, usaha, dan juga kesabaran dibandingkan sesuatu yang langsung terasa menyenangkan tapi nilainya lebih kecil. Lalu bagaimana sih cara kita untuk melatihnya? Kita sebenarnya tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Cukup mulai dari hal-hal kecil. Salah satunya adalah dengan memberi jeda sebelum mengambil keputusan. Misalnya nih, ketika kita ingin membeli sesuatu, jangan langsung dibeli, tapi tunggu beberapa jam, kayak 24 jam atau bahkan beberapa hari. Dan di jeda itu, kita tanyakan pada diri kita sendiri, ini benar-benar aku butuhkan atau hanya keinginan aku sesaat ya? Nah, di jeda itu, seringkali setelah kita menunggu, kita mulai melihat dengan lebih jernih apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Hal yang sama juga bisa diterapkan dalam kebiasaan sehari-hari, seperti menunda distraksi untuk menyelesaikan tugas, mengutamakan hal yang penting meskipun itu tidak langsung menyenangkan, dan membiasakan diri untuk tetap bertahan dalam proses. Karena delayed gratification bukan tentang menolak kesenangan, tapi tentang memilih waktu yang tepat untuk menikmatinya. Dan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita latih itu, perlahan kita mulai membangun sesuatu yang lebih besar. Kesabaran, disiplin, dan kendali atas diri kita sendiri. Dan mungkin pada akhirnya, yang kita hadapi setiap hari bukanlah pilihan besar yang terlihat jelas, tapi momen-momen kecil yang seringkali lewat begitu saja tanpa kita sadari. Momen ketika kita ingin langsung membuka distraksi, momen ketika kita ingin menunda, momen ketika kita ingin memilih yang mudah daripada yang benar. Dan disitulah sebenarnya arah hidup kita sedang dibentuk. Bukan dari keputusan yang besar yang jarang terjadi, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang kita ulang setiap harinya. Setiap kali kita memilih untuk berhenti sejenak, tidak langsung mengikuti dorongan, dan memberi diri kita waktu untuk berpikir,
Kita sedang melatih sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar menahan diri. Kita sedang belajar untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Dan mungkin itu yang sebenarnya kita butuhkan hari ini. Bukan menjadi yang lebih cepat, tapi menjadi cukup sadar untuk tidak selalu bereaksi. Karena pada akhirnya, hidup yang kita jalani bukan tentang seberapa banyak kesenangan yang kita dapatkan saat ini, tapi tentang seberapa bijak kita memilih apa yang benar-benar bernilai untuk masa depan kita. Terima kasih, saya Mailiana Cantika, pamit undur diri.